Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmawan, NPM 522016110008 dari Prodi Hubungan Internasional Universitas Teknologi Yogyakarta. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan tugas UTS Analisis Kebijakan Luar Negeri. Instrumen politik luar negeri merupakan cara atau alat untuk melaksanakan keputusan dalam bidang politik luar negeri agar berfungsi maksimal untuk mencapai tujuan akhir. Dalam politik luar negeri ini ada dua sifat, yakni yang pertama politik luar negeri yang bersifat kekerasan tinggi, kemudian yang kedua adalah politik luar negeri yang bersifat damai. Nah, selain itu terdapat 3 instrumen penting dalam kebijakan luar negeri, yaitu diplomasi, kemudian ekonomi, dan militer. Yang pertama adalah instrumen diplomasi. Instrumen diplomasi merupakan hal pertama yang diperlukan oleh suatu negara ketika terjadi sebuah permasalahan atau kendala yang terjadi di dalam lapangan. Maka hal yang pertama yang dilakukan adalah melakukan sebuah pembicaraan atau diplomasi antara pihak-pihak yang terkait. Kemudian yang kedua adalah instrumen ekonomi. Ketika jalur diplomasi tidak menemui jalan atau tidak menemui titik terang, maka pada saat inilah sanksi ekonomi diterapkan. Sanksi ekonomi yang diberikan bisa berupa embargo barang komoditi yang menjadi andalan suatu negara. Kemudian yang ketiga adalah instrumen militer. Dalam instrumen ini, penggunaan hard power menjadi senjata yang paling utama. Jika instrumen diplomasi dan ekonomi tidak memberikan efek yang cukup bagi suatu negara yang dimaksud, maka instrumen ini menjadi jalan satu-satunya. Penggunaannya pun sangat jarang dilakukan. Apabila suatu negara mencapai hal ini, maka akan memicu sebuah peperangan. Terdapat 4 sumber politik luar negeri. Yang pertama, sumber sistematik. Sumber sistematik merupakan sumber yang berasal dari lingkungan eksternal seperti hubungan antara negara, aliansi, dan isu-isu area. Kemudian yang kedua adalah sumber masyarakat. Sumber masyarakat merupakan sumber yang berasal dari lingkungan internal suatu negara seperti dari budaya, sejarah, ekonomi, struktur sosial, dan opini publik. Kemudian yang ketiga adalah sumber pemerintah, sumber internal yang menjelaskan tentang pertanggungjawaban politik dan struktur dalam pemerintah. Kemudian yang terakhir adalah sumber idiosinkratik. Sumber ini merupakan sumber internal yang melihat nilai-nilai pengalaman, bakat, serta kepribadian elit politik yang mempengaruhi persepsi, kalkulasi, dan perilaku mereka terhadap kebijakan luar negeri. Faktor domestik yang mempengaruhi kebijakan luar negeri itu penting karena berdasarkan beberapa hal. Yang pertama adalah berdasarkan sistem atau struktur nasional. Faktor domestik ini merujuk pada sistem politik, sistem ekonomi, dan budaya. Sistem politik demokratis misalnya mempengaruhi pembuatan kebijakan atau politik luar negeri. Dibandingkan dengan sistem otoritarian, demokrasi memungkinkan lebih banyak aktor berperan dan terlibat dalam perumusan politik luar negeri. Ada kecenderungan bahwa semakin demokratis sebuah negara, maka semakin banyak aktor yang terlibat dalam politik luar negeri. Kemudian yang kedua, berdasarkan letak geografis dan jumlah penduduk. Kedua faktor ini merujuk pada sebagian dari prasyarat dari pembentukan sebuah negara, yaitu memiliki wilayah dan penduduk. Semakin besar wilayah dan banyak penduduknya, maka akan mempengaruhi orientasi politik luar negeri tersebut. Topik yang pertama adalah media dan opini publik kebijakan luar negeri. Pada dasarnya, terdapat pandangan mengenai hubungan antara opini publik dengan proses perumusan kebijakan. Pandangan ini merujuk pada dampak kuat yang dimiliki oleh opini publik. Pandangan tersebut berasal dari pluralis dalam perumusan kebijakan, yang dimana model tersebut merujuk pada pendekatan yang bersifat bottom up. Pendekatan bottom up itu sendiri mengasumsikan bahwa masyarakat umum pun memiliki dampak yang berbeda dan terukur pada proses perumusan kebijakan. Sehingga dalam model ini
para pengambil keputusan lebih mengikuti apa yang diinginkan oleh massa. Alasan terkuat bagaimana media massa dan opini publik dapat dijadikan sebuah alat untuk menganalisis kebijakan luar negeri adalah karena pengaruhnya yang cukup besar dalam perumusan kebijakan luar negeri. Pengaruh tersebut dicontohkan dengan adanya CNN Effect yang merupakan fenomena penanda bagi pergeseran media massa dan opini publik yang pada awalnya hanya sebagai saluran komunikasi, namun beralih menjadi hal yang determinan, terutama terkait dengan kebijakan luar negeri. CNN Effect ini menunjukkan bagaimana pemberitaan kantor berita CNN terhadap Perang Teluk pada tahun 1990-an mampu mempengaruhi para pemimpin negara yang terlibat untuk mengambil sebuah kebijakan luar negeri yang baru. Topik yang kedua adalah kelompok kepentingan dan kebijakan luar negeri. Kelompok kepentingan atau yang biasa kita sebut dengan partai politik ini dapat mempengaruhi keputusan dalam kebijakan luar negeri, yang dimana dilatar belakangi juga oleh tujuan yang dicapai melalui tindakan-tindakan yang dilakukan. Kelompok kepentingan yang dimaksud yakni kelompok elit Islam radikal. Indonesia sebagai negara dalam populasi Islam terbanyak di dunia dikenal sebagai negara toleran yang terdiri dari keanekaragaman agama dan sebagai negara-negara demokrasi. Indonesia memberi ruang bagi kelompok-kelompok Islam untuk berkumpul dan mendirikan organisasi, tempat perkumpulan, bahkan partai politik di seluruh Indonesia secara bebas dan bisa mempublikasikan buku atau pandangan Islamis mereka melalui berbagai media sebagai bentuk kebebasan dalam berserikat dan berpikir. Partai politik tersebut mempunyai berbagai cara agar mencapai kepentingannya, salah satunya dengan menggunakan isu etnis atau nasionalisme. Salah satu contoh kasus yang pernah dilakukannya yaitu di Indonesia. Elit kelompok radikal Islam yakni Front Pembela Islam dapat dikatakan berhasil dalam mempengaruhi politik Indonesia karena aksi protes yang dilakukannya pada tahun 2016 terhadap mantan gubernur Jakarta yakni Basuki Cahayapurnama yang diduga melecehkan Islam dengan menggunakan sentimen etnis dan berusaha menekan pemerintah demi mencapai kepentingan. Dengan memobilisasi massa dengan penyebaran ide dan pemahaman tersebut dilakukan dengan cara pendekatan melalui media online seperti website dan media sosial, di mana dalam hal ini FPI sendiri memiliki website sendiri dan menggunakan aplikasi Facebook dengan akun FPI dalam penyebaran idenya. Nah, dengan beginilah partai politik mempengaruhi kebijakan luar negeri. Nah, seperti itulah jawaban yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.